Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM A40121278 dari kelas E angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pendidikan seumur hidup. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Pendidikan seumur hidup merupakan sebuah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan menerapkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Batasan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau PSH adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Karakteristik pendidikan seumur hidup. Yang pertama, hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan tiga konsep pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup tidaklah diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi mencangkup dan memadukan semua tahap pendidikan seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan lainnya. Yang keempat, pendidikan seumur hidup mencangkup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. Yang kelima, keluarga memainkan peran utama, peran dasar dalam memulai pendidikan seumur hidup. Yang keenam, masyarakat juga memainkan suatu peranan yang penting dalam sistem pendidikan seumur hidup. Yang ketujuh, pendidikan seumur hidup menghendaki keterpaduan dimensi vertikal dan dimensi horizontal dari pendidikan. 8. Bertentangan dengan bentuk pendidikan yang bersifat elitis. Pendidikan seumur hidup bersifat universal. 9. Pendidikan seumur hidup ditandai oleh adanya kelenturan dan peragaman dalam isi bahan, alat-alat, teknik, dan waktu belajar. 10. Pendidikan seumur hidup mengandung fungsi-fungsi adaptif dan inovatif bagi individu dan masyarakat. 11. Tujuan akhir pendidikan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. 12. Adanya tiga persyaratan utama bagi pendidikan seumur hidup, yaitu kesempatan, motivasi, dan edukabilitas. 13. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah prinsip perorganisasian semua pendidikan. 14. Adanya tingkat operasional pendidikan seumur hidup membentuk sebuah sistem keseluruhan dari semua pendidikan. Latar belakang perlunya pendidikan seumur hidup. 1. Keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. A. Banyaknya lulusan yang tak terserap dalam dunia kerja. B. Daya serap rata-rata lulusan sekolah masih rendah. C. Pelaksanaan pendidikan sekolah tidak efisien, sehingga terjadi penghamburan pendidikan seperti terjadinya putus sekolah. 2. Perubahan masyarakat dan peranan-peranan sosial. Ketiga, pendaya gunaan sumber-sumber yang belum optimal. Keempat, perkembangan pendidikan luar sekolah yang sangat pesat. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup bagi pendidikan sekolah. Yang pertama, fungsi dan tujuan sekolah. A. Pendidikan sekolah merupakan salah satu tangga dari keseluruhan proses pendidikan yang berlangsung seumur hidup. B. Pendidikan sekolah adalah pendidikan untuk mengembangkan semua aspek kepribadian, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. C. Pendidikan sekolah merupakan suatu sistem terbuka. D. Pendidikan sekolah memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat menggunakan hasil belajarnya untuk belajar sendiri dan membina diri sendiri. E. Pendidikan sekolah hendaknya dapat membuat peserta didik dengan 2. 1. Menyadari perlunya belajar seumur hidup. 2. Meningkatkan kemampuan belajar, memadukan pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah. 2. Program pendidikan sekolah. A. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. B. Kegiatan sekolah makin tertuju dan mengutamakan kegiatan belajar sendiri dan membina diri sendiri. C. Proses pendidikan atau kegiatan pembelajaran melalui berbagai pengalaman. Landasan pendidikan seumur hidup. Yang pertama, tinjauan ideologis. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Yang keempat, tinjauan filosofis. Yang kelima, tinjauan teknologis. Yang keenam, tinjauan psikologis dan pedagogis. Itulah penjelasan mengenai pendidikan seumur hidup. Semoga bermanfaat bagi kita semua.